Yang pertama, teknik renang gaya bebas. Untuk gerakan tangannya, digerakkan secara memutar dari belakang ke arah depan secara bergantian kanan dan kiri. Untuk jari-jarinya dibuat rapat agar dorongan air lebih kuat. Nah, ini gerakan tangan jika dilihat dari samping. Dan ketika melakukan renang gaya bebas, kepala menghadap ke bawah. Untuk pengambilan nafasnya, kepala menoleh ke arah samping. Menolehnya bebas ke arah samping kanan atau kiri. Ketika di dalam air, buanglah nafas secukupnya, dan ketika menoleh ke atas, hirup udara secara santai. Ini untuk gerakan kakinya kanan dan kiri. Secara bergantian digerakkan ke atas ke bawah dari pangkal paha. Nah, ini untuk posisi start. Yang pertama, tenggelamkan badan namun tetap di permukaan air. Lalu tekuk kedua kaki dan tempelkan kepada dinding. Setelah itu lalu dorong kedua kaki secara bersamaan dengan kedua tangan lurus ke depan dan rapat. Teknik renang gaya kakak. Kedua tangan membelah arus. Siku ditekuk masuk ke dada. Seperti biasa, ketika melakukan gerakan mengayunkan tangan, jari-jari dirapatkan untuk meningkatkan daya dorong di dalam air. Teknik mengambil nafas. Ketika tangan mendorong air, kepala diarahkan ke atas, kemudian mengambil udara setenang mungkin. Untuk gerakan kakinya menyerupai ketika seekor katak yang berenang, dengan cara membuka kedua kaki ke samping, kemudian diarahkan ke belakang dan ditutup. Untuk gerakannya bisa dilihat seperti di video. Untuk gerakan start sama seperti pada gaya bebas tadi, yaitu dengan cara menekuk kedua kaki lalu mendorong dinding kolam. Dalam renang, usahakan dilakukan secara tenang dengan setenang mungkin dan tidak terburu-buru agar sirkulasi udara dalam tubuh tetap lancar dan kalian tidak akan mudah kehabisan nafas atau kehabisan udara ketika berenang. Teknik renang ventilasi. Nah, ketika bernafas dalam berenang itu dengan cara ketika di air, buanglah udara yang ada di paru-paru melalui hidung secara perlahan atau dengan santai. Lalu untuk menghirup nafas melalui mulut, dan tentu saja dilakukan ketika kepala sudah berada di atas air. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video ini. Teknik selam water trap. Gerakan ini memiliki tujuan untuk membuat badan tetap mengapung, yang dilakukan dengan cara membuka dan menutup tangan dan kaki. Untuk posisi badan tidak boleh tegak, jadi harus sedikit membungkuk.
Selanjutnya teknik selam snorkeling. Snorkeling dilakukan ketika alat snorkel kita itu tersumbat. Untuk membersihkannya yaitu dengan cara memasukkan air ke dalam snorkel, kemudian disemburkan dengan sekuat mungkin. Selanjutnya yaitu teknik selam mask clearing. Mask clearing dilakukan ketika kaca berembun. Nah, untuk menghilangkan embunnya itu dilakukan dengan cara menekan bagian atas kacamata selam kita, lalu sedikit mendongakkan kepala bagian atas agar air masuk sedikit ke dalam kacamata renang kita. Nah, selanjutnya yaitu teknik selam water entry atau back roll. Ketika menggunakan fin, jalan harus mundur untuk mencegah kerusakan pada fin. Untuk awalannya jongkok di tepi kolam, lalu salah satu tangan memegangi tabung agar tidak mencederai punggung kita, dan tangan yang satunya memegangi masker. Nah, untuk ketika menceburkan diri ke dalam air, yang diceburkan terlebih dahulu itu bagian punggung atau bagian tabung oksigen terlebih dahulu, lalu terakhir yaitu kaki. Nah, untuk yang selanjutnya teknik selam water entry. Untuk awalannya salah satu memegangi tabung oksigen dan salah satunya memegangi masker. Setelah itu langkahkan salah satu kaki jauh ke depan dan kemudian ceburkan badan. Sekarang pemasangan alat scuba. Yang pertama, pastikan semua peralatan lengkap dan berfungsi normal, seperti tabung, BCD, dan regulator. Dan sekarang cara pemasangannya. Yang pertama, berdirikan tabung dan pastikan o-ring terpasang dan berfungsi baik. Lalu pasang BCD pada tabung. Pastikan pasang pengait dengan benar. Satu pengait pada leher tabung dan satu atau dua pengait pada bodi, tergantung pada jenis BCD-nya. Lalu tali straight dipasang dengan urutan nomor 2, 3, 1. Lalu pasang regulator pada tabung, kemudian kencangkan, namun jangan terlalu kencang. Setelah itu, pasang beberapa bagian yang perlu, seperti inflator. Terakhir, pastikan udara bisa keluar dengan normal dan tidak ada kebocoran, dan juga semua instrumen lainnya berfungsi dengan normal.